Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tanggap dan peduli. Saudara, saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengar menceritakan perihal pesta pernikahan di Kana. Kana adalah sebuah kota kecil pada zaman Yesus. Kota itu terletak di Galilea yang merupakan kota biasa, tetapi menjadi kota terkenal sesudah Yesus mengadakan mujizat yang pertama di sana. Mujizat itu adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Dalam Injil Yohanes dikisahkan bahwa Maria, para murid Yesus, dan Yesus sendiri diundang ke pesta pernikahan tersebut. Lalu apa yang terjadi pada waktu pesta perkawinan itu? Yang berpesta kekurangan anggur. Kekurangan anggur dalam pesta orang Yahudi dianggap sebagai cacat pada tuan pesta. Jika ada yang tidak beres dalam pesta orang Yahudi, apalagi kekurangan anggur, kemungkinan besar pesta itu akan kacau. Yang berpesta akan luar biasa malunya. Mereka akan dihina dan direndahkan, dan para undangan bisa saja berpulangan. Anggur adalah tanda kegembiraan bagi orang Yahudi. Siapakah yang pertama yang melihat bahwa yang berpesta itu kekurangan anggur? Maria adalah orang pertama yang memperhatikannya, melihat apa yang terjadi, menjadikan dia peduli, menjadikan Maria peduli. Di satu sisi, Maria tidak mau yang berpesta itu menanggung malu. Maria tanggap akan situasi. Di sisi lain, Maria sadar bahwa di tengah-tengah mereka Yesus hadir. Penginjil Yohanes menuliskan, ketika mereka kekurangan anggur,
Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maria langsung memohon kepada Yesus karena dia memahami bahwa Yesus punya kemampuan untuk menolong mereka. Maria juga sungguh tahu bahwa Yesus sanggup mengatasinya. Maria tanggap dan peduli terhadap orang yang mengalami kesulitan. Maria peduli akan kebingungan sesamanya. Bisa kubayangkan bahwa kehadiran Maria ke pesta itu sungguh-sungguh membawa kasih, jiwa kepedulian, penuh rencana untuk memperhatikan, penuh pemberian diri. Barangkali sungguh berbeda dengan ibu-ibu yang pergi ke pesta pada zaman sekarang ini. Yang mereka bawa dan mereka persiapkan jika pergi ke sebuah pesta ialah plastik. Plastik tempat ikan atau nasi dari pesta. Berbeda dari Maria, sangat menonjol sifat memikirkan diri dan keluarga dalam diri ibu-ibu. Sementara Maria sungguh melepaskan kepentingan dari dirinya. Berbeda dengan ibu-ibu yang biasanya membawa kepentingan diri. Maria membawa hati, jiwa, pikiran, dan tenaga untuk dia tunjukkan kepada yang berpesta itu. Benarlah Maria itu seorang ibu penolong, ibu yang dipilih, yang dikuduskan oleh Allah Bapa, ibu yang ikhlas, yang tulus dan suka menolong. Maria tidak memikirkan dirinya sendiri ketika pergi menghadiri pesta di Kana. Maria tidak punya pikiran mau menyenangkan diri sendiri dan pikiran yang mau mengambil demi kebutuhan dan keuntungan sendiri. Maria sungguh berbeda dengan undangan yang lain yang juga datang ke pesta itu. Saya bisa membayangkan begitu banyak tamu yang datang ke pesta itu, seperti biasanya pesta pernikahan Yahudi. Namun hanya Maria lah yang tanggap dan memberi hati yang tanggap terhadap kesulitan keluarga yang berpesta. Walaupun Maria tidak langsung membantu yang berpesta itu, tetapi Maria memulai dengan sikap peduli, sikap tanggap, dan ingin melayani. Perbuatan Maria bukanlah hal yang amat besar. Apa yang dilakukan oleh Maria sungguh kecil dan sederhana, tetapi sungguh berarti bagi yang berpesta. Walaupun kecil yang dibantu oleh Maria, tetapi sungguh mempunyai makna yang besar bagi yang berpesta. Apa yang menjadi keperluan yang terpenting dalam pesta itu menjadi terpenuhi. Kesulitan yang dialami keluarga yang berpesta menjadi terpenuhi dan teratasi. Dampak dari sikap yang tanggap dan peduli dari Maria melahirkan kegembiraan bagi banyak orang, teristimewa bagi tuan rumah yang mengadakan pesta dan semua undangan yang hadir pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesan Injil ini bagi kita semua? Apa yang bisa kita petik dari sabda Tuhan ini? Satu inti atau pesan yang amat berharga bisa kita renungkan adalah sikap peduli dan tanggap pada situasi. Hendaknya kita tanggap terhadap keadaan dan situasi sesama. Itulah pekerjaan yang sungguh dikehendaki oleh Allah. Dalam hidup ini, kita harus tanggap dan peduli terhadap sesama. Karena kita bukanlah untuk diri kita sendiri.
peristiwa pesta perkawinan di Kana adalah gambaran hidup kita sekarang. Keperluan hidup tidak selalu bisa dipenuhi. Kita bisa saja silap atau lupa dalam mengayunkan kehidupan ini. Kelompok dan keluarga manapun selalu akan pernah mengalami kekurangan sesuatu dalam hidupnya. Yang pertama, tanggap dan peduli terhadap orang lain. Tanggap artinya cepat memberi perhatian kepada sesama. Peduli artinya ada sikap memperhatikan kesulitan orang lain. Kasih terarah pada sesama, bukan hanya pada diri sendiri. Peduli adalah ketika saya memberi diriku bagi sesama dan tidak memilih-milih, memberi diriku kepada orang lain. Hal itulah yang dikehendaki oleh Allah. Rasul Paulus pernah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Paulus mau menekankan agar orang yang percaya pada Kristus tanggap terhadap sesamanya, seperti Kristus yang begitu perhatian akan nasib manusia yang penuh dengan dosa. Yang kedua, tanggap dan peduli dalam rumah tangga. Saudara berdua, pada hari ini kalian akan dipersatukan dalam satu keluarga yang baru. Keluarga beriman, keluarga Katolik. Satu tugas yang mulia yang harus kalian perjuangkan adalah menjadi bapa dan ibu yang tanggap dan peduli pada keluarga. Seorang suami harus sungguh-sungguh peduli pada istri. Seorang istri harus juga peduli pada suami. Suami dan istri harus menjadi pribadi yang peduli pada keluarga dan rumah tangga. Sebagai bapak dan sebagai ibu, kalian akan menghadapi banyak hal yang akan terjadi dalam keluarga, terutama sebagai keluarga baru. Sebagai satu keluarga, kalian berdua harus tanggap dan peduli pada kepentingan rumah tangga. Peduli dalam keluarga artinya memberi perhatian penuh pada kepentingan bersama dalam keluarga sendiri. Jadi bukan kepentingan sendiri, bukan juga kepentingan pihak keluarga, bukan kepentingan pada sahabatku. Dan kalian berdua juga harus sama-sama cepat peduli melihat apa yang dibutuhkan oleh istri, apa yang dibutuhkan oleh suami, dan apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Ketika kalian menunjukkan kepedulian, kalian akan sanggup melihat apa yang perlu dalam keluargamu. Dengan sikap peduli dan tanggap, saya yakin rumah tangga kalian akan mengalami kepenuhan pengharapan, kepenuhan kebutuhan sehari-hari, dan kepenuhan cinta. Dalam hidup berkeluarga, selalu ada yang kurang, ada yang sulit diperjuangkan. Dalam hidup berkeluarga, selalu ada yang belum tercapai dan terpenuhi. Namun lewat sikap peduli dan tanggap, semuanya bisa terpenuhi. Semua manusia punya keterbatasan. Bapak dan ibu punya keterbatasan dan kelemahan. Tetapi semua kelemahan dan keterbatasan kita bisa diatasi jika ada sikap tanggap dan peduli dari kedua belah pihak di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kita bisa merasakan dan mengatakan bahwa tanggap adalah salah satu inti dari kehidupan. Hidup berkeluarga tidaklah gampang karena hakikat dalam keluarga adalah dua menjadi satu.
Mewujudkan misteri dua menjadi satu tidaklah gampang. Dua pribadi yang berbeda dalam banyak hal, tetapi menjadi satu. Dua sikap dan perilaku harus menjadi satu dalam mendayung perahu kehidupan. Dua pribadi manusia yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, keluarga, marga, sikap pribadi, dan sikap-sikap lain menjadi satu tujuan. Jadi, dengan melihat kenyataan di atas ini, sangatlah diharapkan dari kalian berdua pribadi yang tanggap, pribadi yang peduli pada suami, pada istri, dan seluruh hidup kalian berdua, dan termasuk kepada anak-anak yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Rasul Paulus memberi nasihat kepada umat di Filipi dan kepada kalian. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Orang yang selalu memberi hati dan pikiran dalam keluarga adalah seorang bapa dan ibu yang tanggap dan peduli. Yang ketiga, tanggap dan peduli terhadap masyarakat. Keluarga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena keluarga adalah bagian dari masyarakat. Tanda kepedulian keluarga dalam hidup bermasyarakat adalah keluarga yang tanggap dan peduli akan kehidupan masyarakat umum. Apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang terdekat, kalian harus tahu, kalian harus tanggap dan peduli akan situasi itu. Hendaklah keluarga kalian bukan keluarga yang menyendiri, yang tidak mengenal lingkungan atau masyarakat sekitar. Jika keluarga memiliki sikap peduli terhadap masyarakat sekitar, masyarakat sekitar juga pasti peduli akan kita. Himbauan Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 2 ayat 4-6 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Keluarga perlu menunjukkan sikap tanggap dan peduli terhadap masyarakat. Itulah yang menjadi pesan dalam prinsip ajaran sosial gereja kita, yakni bonum commune, kepentingan umum. Sikap peduli akan masyarakat berawal dari sikap keluarga yang peduli dalam keluarga sendiri. Contoh-contoh kepedulian keluarga terhadap masyarakat: mau bergotong royong, mengikuti aturan yang dikeluarkan ketua RT, ikut menghadiri peristiwa suka duka, bersama-sama membersihkan pekarangan, bertanggung jawab atas keamanan lingkungan, berusaha menunjukkan sifat yang baik, berkontribusi dalam keluarga lewat keterlibatan, dan ikut memberikan pendapat dan pemikiran demi kemajuan lingkungan dan masyarakat umum. Yang keempat, tanggap dan peduli pada gereja. Kita adalah bagian dari hidup keberimanan. Tidak ada satu keluarga yang tidak mempunyai agama. Gereja sudah peduli terhadap kalian, mulai dari kecil hingga pemberkatan perkawinan hari ini. Kalian juga seharusnya tanggap dan peduli terhadap gereja. Tanggap dan peduli terhadap gereja artinya ikut hidup dalam aturan dan tata hidup seorang yang beriman.
ikut serta dalam kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di gereja. Hendaknya kalian bersahabat dengan sesama kaum beriman yang seagama dengan sekalian. Hal yang lain, hendaklah kalian tanggap dan peduli terhadap keperluan serta kebutuhan gereja semampu kalian. Keluarga bisa menyumbangkan ide, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, dan bahkan pemberian seturut kemampuan kalian. Moga-moga keluarga kalian berdua menjadi keluarga yang sungguh-sungguh tanggap dan peduli akan kebaikan, akan kebersamaan, dan akan kehidupan bersama, dan akan kehendak Allah sendiri. Amin.